Hari ini, hubungan antara Iran dan Israel didefinisikan oleh retorika permusuhan, ancaman nuklir, dan perang bayangan di Timur Tengah. Namun jika kita memutar waktu kembali ke era 1950-an hingga akhir 70-an, kenyataannya justru terbalik. Di bawah kekuasaan Shah Muhammad Reza Pahlavi, Iran dan Israel adalah mitra strategis yang sangat mesra. Bagaimana mungkin dua negara yang kini bermusuhan bebuyutan dulunya saling berbagi minyak, senjata, hingga intelijen? Mengapa persahabatan ini disembunyikan dari publik dunia Arab? Hari ini kita akan membedah babak sejarah yang terlupakan. Pasca kemerdekaannya pada 1948, Israel merasa terisolasi. Dunia Arab bersatu untuk melenyapkan negara baru ini. Perdana Menteri Israel, David Ben-Gurion, menyadari bahwa untuk bertahan hidup, Israel membutuhkan teman di luar lingkaran Arab. Lalu ia mencetuskan doktrin periferal. Idenya adalah membangun aliansi dengan negara-negara non-Arab di pinggiran Timur Tengah. Sedangkan Iran dengan mayoritas Syiah dan identitas Persianya merasa terancam oleh gerakan pan-Arabisme yang diusung oleh Gamal Abdel Nasser dari Mesir. Shah Pahlavi memandang Israel bukan sebagai musuh, melainkan sebagai aset teknologi dan militer yang bisa membantu Iran menjadi kekuatan dominan di Teluk Persia. Pada tahun 1950, Iran menjadi negara mayoritas Muslim kedua yang mengakui kedaulatan Israel. Namun pengakuan ini bersifat de facto bukan de jure. Artinya hubungan ini dilakukan secara semi-rahasia atau di bawah meja. Tidak ada kedutaan besar resmi dengan bendera berkibar di Teheran. Sebaliknya, Israel menempatkan perwakilannya di kantor yang tidak terlalu mencolok. Mengapa? Karena Shah harus menjaga perasaan rakyatnya yang religius dan menghindari kemarahan pemimpin negara-negara Arab. Meski begitu, di balik pintu tertutup, para pejabat Israel memiliki akses langsung ke istana Shah. Hubungan ini sering disebut oleh para sejarawan sebagai pernikahan siri. Mereka tinggal bersama, tapi tidak ingin dunia tahu. Kemesraan ini bukan sekedar basa-basi politik, melainkan kerjasama teknis yang masif. Ada 3 pilar utama. Yang pertama, energi. Ketika negara Arab memboikot minyak ke Israel, Iran muncul sebagai penyelamat. Sebagian besar kebutuhan minyak Israel dipasok oleh Iran melalui pipa rahasia di Eilat ke Ashkelon. Kedua, keamanan. Badan Intelijen Israel Mossad bekerja sama dengan Safak, polisi rahasia Iran. Mereka saling bertukar informasi untuk menumbangkan gerakan komunis dan pengaruh Soviet di kawasan. Ketiga, proyek militer. Inilah yang paling ambisius. Di bawah program bernama Project Flower, Iran mendanai pengembangan rudal canggih Israel. Shah Pahlavi memberikan dana sementara Israel memberikan cetak biru teknologinya. Tujuannya jelas, membangun kekuatan militer yang tak tertandingi di kawasan. Pengaruh Israel juga masuk ke sektor-sektor sipil. Ribuan pakar pertanian, insinyur, dan dokter Israel bekerja di Iran. Mereka membangun sistem irigasi di wilayah Kasvin dan membantu menata infrastruktur perkotaan Teheran. Bahkan maskapai penerbangan nasional Israel memiliki rute langsung Tel Aviv-Teheran yang selalu penuh penumpang. Bagi warga Israel, Iran adalah tujuan wisata dan bisnis yang eksotis. Bagi kaum elit Iran, Israel adalah guru teknologi. Namun, semua kemesraan ini hancur dalam semalam pada Februari 1979. Revolusi Islam meletus, Ayatullah Khomeini naik ke tampuk kekuasaan dengan agenda yang berlawanan total. Ia menyebut Israel sebagai musuh Islam dan setan kecil. Hubungan diplomatik diputus seketika. Kantor perwakilan Israel di Teheran disita dan diserahkan kepada Yasser Arafat, pemimpin PLO. Para ahli Israel melarikan diri dari Teheran, meninggalkan proyek-proyek yang belum selesai. Persahabatan strategis selama 30 tahun berubah menjadi permusuhan ideologis yang membara hingga hari ini. Sejarah Iran dan Israel di era Pahlavi mengingatkan kita bahwa dalam politik internasional tidak ada musuh abadi dan tidak ada teman abadi. Yang ada hanyalah kepentingan nasional.
Masa lalu ini menjadi bukti bahwa kedua bangsa ini sebenarnya memiliki sejarah kerjasama yang sangat produktif sebelum tembok ideologi memisahkan mereka. Bagaimana menurut Anda? Apakah mungkin di masa depan kedua negara ini akan kembali menjalin hubungan normal? Ataukah masa Pahlavi hanyalah anomali sejarah yang takkan terulang lagi? Tulis pendapat Anda di dalam kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk konten sejarah lainnya.